Madura United punya misi berat dalam menghadapi leg kedua melawan Sfairing. Perlu gol banyak untuk mampu meloloskan Madura United ke partai final. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua supporter sepak bola Indonesia. Besok tepatnya hari Kamis tanggal 17 April 2025 leg kedua AFC Challenge yang mempertemukan Madura United dan Sfairing akan digelar. Akan dimainkan di Stadion Joko Samudro, Gresik. Ini leg kedua yang mana di leg pertama kemarin Madura United harus mengakui keunggulan Sfairing dengan skor 3-0. Dua gol yang dicetak Sfairing pada leg pertama kemarin di menit-menit awal jelas menghancurkan mental Madura United. Terlihat jelas setelah dua gol itu Madura sulit berkembang permainannya dan harus menunggu hingga menit 20-an. Di babak pertama Madura baru mulai mampu menunjukkan permainan yang lebih dinamis, lebih mampu menyerang hingga babak pertama usai. Di babak kedua, 3 pergantian pemain mampu merubah situasi di mana Madura United mampu bermain terbuka dan menyerang. Sayang, itu hanya bertahan di 10 menit babak pertama. Karena setelah itu habis dan dikuasai oleh Sfairing hingga babak kedua usai. Pertandingan selesai, di menit-menit terakhir Sfairing mampu menambah 1 gol dan skor menjadi 3-0. Misi ini memang sangat berat di leg kedua, apalagi selisih golnya hingga mencapai 3 gol untuk Sfairing. Tapi memang tidak ada yang tidak mungkin, bola itu bundar katanya. Tapi meskipun seperti itu, jika kita melihat ketika kita menjadi tuan rumah melawan Sfairing, pasti ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh Madura United untuk menghadapi Sfairing di pertandingan esok. Karena hanya kemenangan dengan skor lebih banyak yang akan mampu menyelamatkan Madura United untuk lolos ke babak final AFC Challenge. Jelas memang bukan misi yang mudah, tapi semangat tim Laskar Sapeh Kerep pasti akan menggebu-gebu, akan tampil total di laga leg kedua ini, apalagi disaksikan oleh penonton supporter tim Madura United. Madura United sebenarnya bermain bagus di turnamen ini hingga mengantarkan Madura United mencapai semifinal. Bahkan ketika bertemu Sfairing pertama di babak kualifikasi pun Madura United mampu mengungguli Sfairing. Sayang di leg pertama semifinal kemarin memang terlihat sekali Sfairing dominan. Meskipun Madura United ketika berangkat ke sana dengan modal percaya diri yang tinggi, setelah di Liga 1 mampu menaklukkan Persija Jakarta. Tapi ya sudah, karena memang ini sudah masuk di leg kedua, banyak hal-hal yang sudah dievaluasi oleh pelatih Madura United, Alfredo Vera. Pastinya beberapa kekurangan itu akan ditutup pada laga kedua esok sore. Jelas kita Madura United ketika bermain di Sfairing kemarin sangat kalah dari segala penguasaan bola dan pressing yang luar biasa yang diterapkan oleh Sfairing. Di laga kedua ini jelas Madura United harus mengambil inisiatif yang lebih dari menit pertama hingga selesai babak kedua. Selain hanya menang, Madura United perlu kemenangan yang banyak selisih golnya. Syukur-syukur lebih dari 3 gol dan tanpa kemasukan. Paling tidak di babak pertama Madura United harus mampu mencetak gol untuk menambah kepercayaan diri tim Madura United dan dijaga supaya tidak kemasukan. Dengan mencetak gol perdana pasti semangatnya akan berlipat ganda dan keyakinan itu akan tumbuh kembali bahwa ada peluang untuk bisa memenangkan pertandingan di leg kedua ini. Meskipun memang tidak mudah begitu saja, karena Sfairing ini juga tim yang tangguh. Apalagi di Liga Kamboja, Sfairing ini berada di puncak klasemen sementara
dengan 64 poin dan berselisih 4 poin dari peringkat kedua di Liga Kamboja, Phnom Penh. Jadi memang ya kita tunggu saja pertandingan yang digelar esok sore ini jam 15.30 waktu Indonesia Barat yang disiarkan oleh TVRI Sport dan YouTube AFC. Karena memang pada pertandingan ini kita sebagai supporter sepak bola Indonesia akan memberikan dukungan penuh untuk Madura United. Karena jelas dengan kemenangan, dengan Madura United mampu lolos ke partai final, itu akan menambah poin untuk Liga Indonesia sendiri dan menambah kebanggaan untuk Indonesia. Apalagi syukur-syukur di musim ini Madura United mampu memenangi AFC Challenge. Jelas itu merupakan prestasi yang luar biasa. Dan tahun depan pastinya akan menjadi lebih indah di tahun-tahun berikutnya. Karena kuota dari Liga Indonesia sendiri pun pasti akan bertambah lebih dibanding hari ini yang hanya mendapat 2 slot. Satu untuk AFC kualifikasi AFC Champions League yang grade A-nya, yang kedua ini ya di juara 2 ini Madura ya ikut AFC Challenge ya. Jadi memang liga di Asia itu ada 2, yang grade A ya Liga Championnya, yang kedua grade B-nya ya AFC Challenge ini. Oh ada 3, AFC Challenge Champion dan kedua, dan grade C-nya yang ketiga adalah AFC Challenge ini. Ya semoga kuota dari Liga 1 bertambah dengan beberapa klub bisa masuk ke Liga Asia dan mampu tampil lebih apik, syukur-syukur mampu menjuarai. Karena itulah yang ditunggu-tunggu prestasi di tingkat Asia dari klub dari Liga 1 itu sendiri. Karena kita sudah lama tidak merasakan itu. Ada di momen-momen dulu Persib Bandung di tahun-tahun lama, Persik Kediri yang kita nikmati waktu Christian Gonzalez dan kawan-kawan, kemudian ada Persipura Jayapura, dan sekarang Madura United. Jadi ditunggu saja untuk laga esok sore. Doa kita supporter sepak bola Indonesia, supporter timnas Indonesia memberikan doa penuh untuk Madura United supaya bisa memenangi laga esok melawan Sfering. Syukur-syukur mampu menang banyak dan lolos ke partai final AFC Challenge 2024-2025. Menurut teman-teman supporter sepak bola nasional, kira-kira bagaimana peluang Madura United di laga esok sore? Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.